Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk gabung pada Google Meet ini pada acara konseling kelompok. Nah, sebelum proses konseling ini berlangsung, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu, saya. Ya, monggo silakan Mbak Adin. Sebelum memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan ajarannya masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Adin. Baik teman-teman, sebelum proses konseling ini dimulai, Ibu mau tanya, apakah kalian semua udah pada saling kenal antara satu sama lainnya? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau semuanya udah pada kenal, di sini Ibu akan mengadakan konseling kelompok. Nah, di sini ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Oh, jadi ada yang belum, ada yang sudah ya. Nah, ini Ibu jelaskan ya. Jadi, konseling kelompok ini adalah proses pemberian bantuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada diri konseli. Nah, di sini juga bertujuan untuk membantu mengentaskan permasalahan yang dialami oleh konseli. Jadi, pada proses konseling kelompok ini, Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian nanti sebagai anggota kelompok. Nah, di sini alangkah baiknya kita menyepakati waktu terlebih dahulu ya. Nah, ini waktunya kira-kira mau berapa menit? 30 menit. Bagaimana anak-anak? Ya, 30 menit. Cocok, Bu. Oke. 30 menit aja ya. Jadi kita konselingnya tuh nggak usah lama-lama, nanti nggak kalian pada bosen gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya nih, di sini kan dalam proses konseling kelompok ini ada asas ya. Nah, di sini itu nanti ada asas keterbukaan yang dimana itu asas keterbukaan itu eh, apa namanya konseling terbuka untuk mengungkapkan permasalahannya. Nah, di sini juga ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan itu eh, apa namanya eh, konseling secara sukarela gitu menyampaikan permasalahannya. Nah, tenang saja di sini itu permasalahan kalian itu nanti tidak akan kemana-kemana dan insya Allah dalam proses konseling ini nanti akan ada asas kerahasiaan gitu. Nah, jadi permasalahan yang kalian miliki itu nanti yang tahu cuma anggota kelompok ini saja, yang lainnya tidak. Nah, di sini langsung saja ya dimulai. Eh, boleh apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan proses konseling kelompok? Siap, Bu. Oke, kalau kalian sudah siap dan kalian sudah secara sukarela untuk menyelesaikan suatu permasalahannya, nah di sini siapa dulu nih yang mau menceritakan terkait permasalahan yang dimilikinya? Mau dari siapa dulu? Mau dari Saya. Oh, oke Mbak Dani silahkan. Saya. Oke Mbak Dani silahkan. Bentar ya Mbak Wian. Iya, Bu. Ini rumah saya di pinggir jalan nih. Jadi berisik. Enggak apa-apa Mbak Dani, enggak apa-apa, santai aja. Ya, ini saya mau cerita Bu. Dulu saya pernah kecanduan main game di HP. Gitu, Bu. Sampai susah bagi waktunya, sampai dimarah-marahin sama orang tua, Bu. Gitu. Udah, Bu. Oke, begitu ya Mbak Dani. Oke. Oh, tadi Mbak Wian kayaknya mengangkat tangan. Apa Mbak Wian dulu Ya, apa Bu, Mbak? saya. Ya, Mbak Wian silahkan. Jadi, saya itu kecanduan main game. Bukan, saya kecanduan main ponsel, Bu. Jadi kalau habis belajar itu, Bu,
malah niatnya tuh cuma 5 menit gitu mau main HP Twitteran tapi bisa sampai sejam atau enggak baca Wattpad atau enggak baca cerita-cerita di Twitter gitu Bu sampai berkelanjutan Bu. Terima kasih. Oh, begitu ya Mbak Wian. Oke, silahkan Mbak Oni. Kalau saya kecanduannya nonton YouTube, Bu. Bisa sampai siang gitu, Bu, kalau dari pagi nonton YouTube-nya. Oh, oke oke begitu ya. Oh, Mbak Atin, silahkan Mbak Atin untuk menceritakan. Iya Bu, kalau saya selama pembelajaran daring, saya suka bolos Bu. Jadi saya tuh lebih suka ketika misalkan ada Google Meet atau ada Zoom gitu, saya off cam dan saya bermain sosial media gitu Bu. Jadi apapun materinya yang dikasih, jadi saya tidak menyimak seperti itu Bu. Oh, oke. Dari permasalahan yang sudah kalian alami itu hampir apa? Kalian itu mengalami kecanduan ya dari yang apa namanya suka scroll sosial media, ada yang suka YouTubean, ada yang suka game online. Nah, di sini tuh apa namanya dari kasusnya Mbak Wian nih, ada apa Mbak Wian punya nggak sih cara-cara supaya apa ya namanya biar nggak kecanduan gitu dalam apa namanya main Twitter atau main media sosial. Nah itu Mbak Wian punya cara tersendiri nggak supaya Mbak Wian itu nggak apa namanya nggak kecanduan di media sosial gitu Mbak? Mungkin kalau untuk yang Wattpad itu sama yang cerita di Twitter, mungkin saya bisa beli buku Bu. Jadi kalau saya baca buku itu saya jadi lupa untuk pegang HP Bu. Biasanya saya bisa menghabiskan satu buku itu cuma 2 hari Bu. Jadi sehari-hari itu kayak pegang HP itu cuma 5 menit terus saya off kan gitu Bu. Tapi kalau misal untuk yang main Twitter mungkin bisa dikasih jadwal gitu Bu, kayak 10 menit sekali atau 20 menit sekali gitu Bu. Terus nanti balik lagi ngerjain tugas atau mencari kesibukan di real life gitu Bu. Oke, nah bagus tuh caranya Mbak Wian. Tadi kan apa mengganti apa dari Wattpad apa jadi membaca-baca buku ya. Nah itu alangkah lebih baiknya tuh Mbak Wian tuh apa namanya sering-sering aja gitu membaca buku gitu biar apa namanya Mbak Wian tuh nggak kayak kecanduan gitu dalam menggunakan sosial media ataupun menggunakan gadget begitu Mbak Wian. Nah mungkin dari teman-teman yang lain nih, Mbak Dani, cara cara untuk mengatasi apa namanya kecanduan media sosial atau Mbak Dani kan kecanduan game online. Nah, ya, nah ini tuh cara mengatasinya bagaimana Mbak Dani? Mbak Dani, menurut Mbak Dani sendiri? Gini Bu, eh, kalau saya menurut saya itu solusinya sebelum kan kendalanya tadi sampai dimarahin orang tua ya Bu, gitu toh. Ya, oh, Lah cara saya biar nggak dimarahin orang tua itu sama nggak lama-lama pegang HP itu gini, bantuin orang tua dulu Bu. Jadi kan misal pagi itu kalau saya pas kecanduan itu sampai siang itu main HP gitu toh Bu. Dari bangun tidur sampai siang, nanti siang terus cuma sholat, makan, terus mainan lagi HP gitu toh Bu. Lah itu saya mengantisipasinya itu bantu orang tua dulu Bu. Jadi dari bangun tidur sampai misal jam 9 itu saya bantuin orang tua, terus nanti mandi, makan, terus habis itu main game sampai jam 12 gitu Bu. Nanti kalau oh gitu. ada sisa waktu baru kegiatan lainnya. Nanti kalau salah lagi main game lagi gitu Bu. Oh, jadi begitu. Nah, misalkan gini Mbak Dani, misalkan nih Mbak Dani kan udah bantuin orang tuanya gitu ya. Nah, kalau misalkan pas Mbak Dani itu main game, nah terus orang tuanya itu bilang ngegame terus. Nah, itu Mbak Dani gimana? Kalau misalkan nih, misalkan tadi kan Mbak Dani udah apa bantuin orang tua ya, udah apa bantuin gitu. Nah, misalkan kan ada ya orang tua tuh kayak misalkan kalau misal udah dibantuin gitu, nanti kan mesti bilangnya dolanan HP terus nge-game terus kan mesti bilang kayak gitu tambah. Nah, itu menurut Mbak Deni gimana?
Kalau kayak gitu saya biasanya semar Bu jawab. Jadi kan tadi udah dibantuin, sekarang waktunya main game nggak apa-apa dong gitu. Terus nanti pasti orang Oh, tuanya mikir sendiri. oh ya, begitu ya Mbak Dani. Oke, makasih Mbak Dani. Oke, kemudian caranya Mbak Iya. Atin tadi gimana? Tadi kan Mbak Atin kan ketika apa namanya, ketika sedang sekolah atau sedang ada pelajaran gitu, Mbak Atin kan sering off cam ya itu, terus nanti disambi apa, Mbak Atin nyambi main scroll media sosial gitu. Terus nanti kalau misalkan misalkan nih Mbak Atin kan apa namanya suka scroll media sosial dan sering tidak memperhatikan materi. Nah, itu tuh gimana menurut Mbak Atin? Caranya itu biar Mbak Atin tuh fokus gitu dalam pelajaran gitu dan nggak kecanduan game itu gimana? Nggak kecanduan media Kalau sosial Mbak Atin. cara yang sekarang baru-baru aja dipakai itu, saya tidak mengisi kuota unlimited, Bu, tapi saya mengisi hanya kuota pendidikan saja. Misalkan saya emang memerlukan untuk unlimited, kadang saya meminta hotspot kepada orang tua atau kakak saya untuk mencari jurnal dan sebagainya, supaya saya merasa kayak terawasi seperti itu, Bu. Nah, iya, itu kuota unlimitednya tuh kalau bisa jangan diisi aja Mbak Atin, biar Mbak Atin tuh nanti apa namanya fokus ke pelajaran, biar nggak scroll-scroll media sosial gitu Mbak Atin. Nanti kan takutnya nilainya Mbak Atin nanti turun kan gara-gara nggak memperhatikan pelajaran dan cuma scroll-scroll media gitu Mbak Atin. Baik, Ibu. Oke, yang terakhir Mbak Oni tadi kan apa namanya suka YouTubean ya. Nah, itu tuh apa namanya langkahnya tuh gimana biar Mbak Oni tuh nggak kecanduan gitu dalam apa YouTubean misal YouTubean dari malam sampai pagi gitu kan Mbak Oni. Nah, itu caranya Mbak Oni bagaimana Mbak? Kalau saya itu toh Bu, misal kalau kan YouTube-annya pagi sampai siang, misal dari bangun tidur sampai siang gitu toh Bu. Eh itu caranya tuh pagi, kalau enggak saya cari kesibukan gitu Bu, misal bersih-bersih rumah atau main atau masak atau apa gitulah Bu, biar lupa gitu mau YouTubean. Terus nanti kalau udah selesai kan mandi, makan, terus sholat. Tapi pokoknya tuh diusahakan jangan pegang HP dulu gitu Bu. Terus nanti kalau udah mau asar atau apa gitu baru pegang HP sebentar, terus pergi gitu Bu. Jadi ya nggak YouTubean terus. Nah, ya begitu begitu caranya biar nggak YouTubean. Oke, terima kasih Mbak Oni. Nah, ini kan apa namanya? Teman-teman sudah menceritakan permasalahannya dan teman-teman sendiri juga sudah menemukan eh, cara menyelesaikan biar nggak kecanduan itu bagaimana. Nah, Ibu mau tanya apakah langkah-langkah itu akan kalian terapkan dalam kegiatan sehari-hari gitu biar kalian tuh nggak kecanduan gitu. Apakah langkah-langkah ataupun cara-cara yang telah kalian utarakan itu nantinya akan kalian terapkan dalam kegiatan sehari-hari? Apakah begitu teman-teman? Iya, Bu. Iya, Ya Bu. Oke, baik. Kalau itu emang apa namanya lah langkah kalian dan itu cara-cara kalian, nah itu nanti diusahakan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah kan kalau misalkan kalian nggak menerapkan kan nanti yang merugi juga kalian sendiri toh. Nah, kalau misalkan kalian kecanduan game online dan nanti tuh apa namanya dapat ini loh kita tuh kayak rugi sendiri gitu dalam kalau terus-terusan apa namanya kecanduan game online. Oke, baik. Itu tadi apa namanya pemaparan terkait permasalahan dan cara-cara yang apa namanya yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kecanduan game online. Nah, di sini Ibu meminta salah satu dari teman-teman untuk menyimpulkan kegiatan konseling pada malam hari ini. Nah, di sini ada yang berkenan untuk menyimpulkan apa namanya menyimpulkan kegiatan konseling pada malam hari ini?
Saya Bu, saya. Oke, silakan Mbak Atin. Jadi kesimpulan yang saya buat pada kegiatan pada malam hari ini, kita boleh saja menggunakan sosial media, tetapi kita juga harus bijak dalam penggunaannya. Jangan sampai penggunaan sosial media itu mempengaruhi efektivitas dari kebiasaan kita sehari-hari dan membuat kegiatan kita tuh malah berantakan, Bu. Oke, terima kasih Mbak Atin untuk kesimpulannya. Nah, di sini ada yang ingin memberikan pesan dan kesannya, itu. Saya Bu. Oke, silakan Mbak Wian. Jadi selama mengikuti konseling kelompok ini, saya mendapat kayak pengetahuan dan wawasan yang baru gitu Bu mengenai cara-cara untuk mengatasi kecanduan game online. Di antaranya tadi dapat dari teman-teman, yaitu ada yang membantu orang tuanya bersih-bersih rumah, terus membaca buku, dan masih banyak lagi gitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Wian, terima kasih Mbak Atin. Mbak Wian sudah memberikan kesan dan pesannya, Mbak Atin sudah memberikan kesimpulannya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri sesi konseling pada malam hari ini, nantinya Ibu akan mengirimkan lembar evaluasi ya, atau lembar evaluasi ke grup WA untuk kalian isi. Nah, nanti waktunya sampai malam ini ya, jam 9. Gunanya Ibu mengirimkan lembar evaluasi ini, gunanya untuk mengevaluasi kegiatan konseling kelompok pada malam hari ini, apakah kegiatannya sesuai ataupun tidak sesuai. Nah, misalkan kalau kegiatan ini tidak sesuai, nantinya dalam kegiatan selanjutnya akan diperbaiki lagi supaya kegiatannya lebih baik lagi gitu. Mungkin dari teman-teman sebelum Ibu akhiri, adakah yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup. Oke, seperti Cukup Bu. ya kalian sudah paham ya terkait cara-cara mengatasi supaya tidak kecanduan game online, gitu ya teman-teman. Oke, baik Ibu langsung akhiri saja ya. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ibu, selamat malam. Makasih Bu. Baik Bu.